Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Tomat J, kelas PJKRA 2020. Stambuk 42120136. Baiklah, di sini saya akan membacakan ringkasan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Baiklah, yang pertama adalah fungsi pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan kesehatan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembiasaan hidup sehat yang menjadi penunjang pertumbuhan dan perkembangan siswa. Memiliki fungsi pembelajaran pada A. Aspek organik, perkembangan struktur dan fungsi tubuh. Yang pertama, menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kekuatan sejumlah otot. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan otot dan kelompok otot. Ya, yang keempat adalah meningkatkan daya tahan kardiovaskuler. Yang kelima, meningkatkan fleksibilitas, yaitu kemampuan dalam rentang gerak atau perluasan persediaan. Selanjutnya, tujuan pendidikan jasmani di sekolah dasar dari segi keterampilan gerak antara lain. Yang pertama, siswa mengenal dan dapat menjelaskan gerak dasar yang berguna sebagai dasar berbagai aktivitas jasmani. Yang kedua, siswa dapat mengenal dan melakukan berbagai keterampilan gerak dasar cabang olahraga. Yang ketiga, siswa mengerti pola hidup sehat diri dan lingkungannya. Yang keempat, siswa belajar mendisiplinkan diri dan mengikuti bentuk-bentuk peraturan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan jasmani. Menjelaskan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan suatu penjelasan. Berikut beberapa prinsip menjelaskan. Penjelasannya dapat diberikan selama pembelajaran, baik di awal, di tengah maupun di akhir pembelajaran. Yang kedua, penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Yang ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan bermakna bagi peserta didik. Yang terakhir, penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik. Berikut. Ya, baiklah, selanjutnya adalah komponen pembelajaran pendidikan jasmani. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain, yang merupakan hal penting dalam proses belajar dan pembelajaran. Di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu guru, siswa, tujuan, metode, materi, alat pembelajaran atau media, dan evaluasi. Berikutnya, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani sebagai kelompok pendidikan secara keseluruhan telah disadari oleh banyak kalangan. Namun, dalam pelaksanaannya pembelajaran pendidikan jasmani berjalan belum efektif seperti yang diharapkan. Pembelajaran pendidikan jasmani cenderung tradisional. Berikutnya, peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal, sebagai yang dikemukakan oleh Paturusi, antara lain guru sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola, guru sebagai pembimbing, guru sebagai motivator, dan guru sebagai evaluator. Berikutnya, olahraga dan pendidikan jasmani. Olahraga dan pendidikan jasmani semakin mengalami peningkatan penting dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan telah mengakui bahwa olahraga bukan sekedar aktivitas manusia yang tidak penting dalam masyarakat. Olahraga dan pendidikan jasmani merupakan sebuah aktivitas yang layak dipelajari dalam berbagai pendekatan disiplin ilmu, sehingga dan pentingnya olahraga dapat dinilai dan dimengerti. Pendidikan jasmani merupakan cakupan dalam olahraga pendidikan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, berikutnya,
Keterampilan mengajar seseorang guru dalam pembelajaran Penjaskes. Keterampilan mengajar merupakan hal yang fundamental harus dimiliki setiap guru. Tanpa keterampilan mengajar, tentu guru tidak akan menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk belajar bagi siswa dan tentu hasilnya akan sia-sia. Berikutnya, metode ceramah. Metode ini dalam menyampaikan materi kepada peserta didik dilaksanakan secara lisan. Kelebihan metode ceramah berfungsi untuk menghemat waktu dan biaya dan peralatan. Yang kedua adalah kelemahan metode ceramah, yaitu peserta didik sangat rendah. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hasil yang optimal disarankan apabila menggunakan metode ini hendaknya ditunjang dengan penggunaan media yang baik seperti konsep LCD, media PowerPoint, gambar, OHP, internet, dan lainnya. Berikut metode demonstrasi. Demonstrasi merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari peserta didik dengan mencerminkan dan memperagakan suatu langkah-langkah pekerjaan. Suatu demonstrasi merupakan praktik yang diperagakan kepada peserta. Kelebihan metode ini, peserta akan mendapatkan pengalaman belajar yang langsung setelah melihat, melakukan, dan merasakan sendiri. Yang kedua, kelemahan metode ini yaitu memerlukan banyak waktu. Ya, sekian dari hasil rangkuman saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.